Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Anda boleh pintar tapi nggak boleh sombong. Menurut saya orang-orang yang sesat dan menyesatkan, orang yang merasa diri pintar, akhirnya jadi sombong, akhirnya itu yang menyesatkan dia. Kalau saudara baca di dalam kitab Ayub 36 ayat 20, apa yang dikatakan? Allah itu terlalu besar, tidak bisa dicapai oleh pikiran kita. Coba ini perlu ditayangkan. Jadi Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau saudara lihat orang-orang yang sesat itu, bidat-bidat Kristen, sekte-sekte itu, kenapa? Karena mereka sombong. Mereka merasa lebih benar, bahkan kadang mereka mau katakan mereka lebih benar pada Tuhan itu. Sungguh Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Allah itu gak mungkin, Bapak Ibu, siapakah kita ini? Bahkan firman Allah berkata, bumi ini hanya setitik dalam timba. Oleh sebab itu dengar baik, kalau engkau baca firman Tuhan pakai logika, engkau bisa salah, tetapi kalau engkau pakai iman, engkau jadi benar. Amin. Jadi kalau engkau baca firman Tuhan pakai logika, engkau bisa salah, bisa sesat. Tapi kalau pakai iman, pasti engkau benar. Kenapa? Logika itu berdasarkan dari dirinya sendiri, tetapi iman berdasarkan firman itu sendiri. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini tahun 2024 ini ada lagi yang menghebohkan. Dia menyebut dirinya pendeta, dia menyebut dirinya hamba Tuhan. Kata mereka, Bapak Ibu sekalian, Kristen progresif. Dan kita sudah pastikan bahwa Kristen progresif ini, Bapak Ibu sekalian, sangat menyimpang. Kalau mau kita kategorikan sesat, bahkan bidat Kristen. Kenapa? Yang pertama, mereka katakan keselamatan lebih dari satu. Keselamatan ada juga di luar Kristus, ada di luar Yesus. Keselamatan mereka katakan lebih dari satu. Di luar Yesus masih ada keselamatan. Dan mereka katakan bahwa keselamatan lebih dari satu itu. Dan mereka berkata, perbuatan baik bisa menyelamatkan siapapun. Sudah saya mau katakan berulang-ulang, dari tahun ke tahun saya katakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena apa yang kita berikan kepada Tuhan, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Bukan hasil usaha kita. Mari kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 dan 10. Kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Amin. Kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, perbuatan baik kita, amal kita, puasa kita, ibadah kita, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena pemberian Allah. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terus ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Terus, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Kalau kita berbuat baik, Bapak Ibu sekalian, itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi orang yang diciptakan di dalam Kristus memang harus berbuat baik. Amin. Kita harus menjadi garam dan terang, tetapi itu tidak menyelamatkan saudara-saudara. Coba kita lihat Titus 3 ayatnya yang ke-5, 5 dan 7. Saudara, kita baca sama-sama. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Saudara perhatikan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa kita bisa menyelamatkan diri kita? Nggak ada yang bisa selamat. Mungkin juga Anda berkata Anda orang baik dan orang katakan Anda orang baik, tapi itu di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan seperti itu. Oleh sebab itu ada firman Allah berkata, kami seperti orang najis.
dan kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu sekalian, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Kalau perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita, ngapain dia turun dari surga jadi manusia, seorang hamba mati di atas kayu salib? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, maka Bapak Ibu sekalian, Bapa di surga mengintervensi kita lewat anaknya untuk mati segala dosa kita. Biar kita